Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rina Kintara Rahmani. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas 1A dengan NIM 24305111030. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan berjudul Sejarah Pembentukan Pancasila sebagai Dasar Negara. Yang pertama ada pengertian dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dan setiap detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraannya terbentuk dalam sebuah negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak dimiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencangkup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dari Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD NKRI 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD NKRI 1945 yang pada akhirnya dikonkretkan atau dijabarkan dari UUD NKRI 1945 serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD NKRI 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran. Selanjutnya ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal tahun 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Penjajahan itu dimulai setelah mereka berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut antara lain Filipina, Burma atau Myanmar, dan Vietnam. Saat itu tentara Jepang termasuk yang paling kuat di dunia. Selama tahun 1945, keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indocina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan suatu sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu,
dimaksudkan untuk memberikan kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia untuk membantu Jepang menghadapi sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Zumbi Chokasai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dengan disingkat BPUPKI. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu masa sidang yang pertama tanggal 29 Mei 1 Juni sampai 1945. Yang kedua, masa sidang yang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Dan yang selanjutnya ada penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ir Soekarno dan Drs Mohatta bersama tokoh pejuang kemerdekaan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau sekarang menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan di Jalan Proklamasi. Pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati atau dari istri Soekarno dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud. Adapun lagu ciptaan W.R. Soepatman, Indonesia Raya, dinyanyikan bersama-sama secara serentak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada 18 Agustus 1945, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan PPKI, mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, Ketua PPKI menambah anggota PPKI 6 orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi, alasan perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena kata-kata butir pertama sebelum diubah ternyata disetujui oleh sebagai komponen bangsa yang lain. Oleh karena itu, perubahan tersebut perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang baru saja merdeka. Akhirnya, usulan Mohatta disepakati oleh semua anggota PPKI. Jadilah sila pertama dasar negara berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang pertamanya, 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945, terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dan batang tubuh UUD. Kemerdekaan UUD 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua No. 7 tahun 1946. Pada halaman 45-48, selanjutnya dalam Instruksi Presiden atau Impres nomor 12 tahun 1968 ditegaskan kembali tentang rumusan Pancasila sebagai berikut.
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, berbagai upaya dilakukan untuk mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah perkembangan penguatan Pancasila pasca kemerdekaan. Yang pertama, ada penerapan Pancasila di era Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1966. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila dijadikan dasar ideologi dan landasan konstitusi Indonesia. Namun dinamika politik seperti pemberontakan DI atau TII dan PKI dan pergolakan lainnya menguji keteguhan bangsa dalam mempertahankan Pancasila. Presiden Soekarno berusaha mengembangkan konsep demokrasi terpimpin yang ia klaim sejalan dengan Pancasila, tetapi konsep ini mendapatkan kritik karena cenderung sentralistik. Orde Baru 1966 sampai 1998, penegasan Pancasila setelah peristiwa G3OS PKI. Tahun 1965, Pancasila ditekankan kembali sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Pemerintahan Soeharto mempraktikkan doktrin pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 yang diwajibkan dalam pendidikan, organisasi, dan kehidupan sehari-hari. Sayangnya, implementasi Pancasila sering dipolitisasikan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga menimbulkan kritik terhadap penyalahgunaan Pancasila. Selanjutnya, era reformasi dari 1998 sampai sekarang. Reinterpretasi Pancasila setelah kejatuhan Orde Baru. Selanjutnya ada era reformasi dari 1998 sampai sekarang. Reinterpretasi Pancasila setelah kejatuhan Orde Baru. Pancasila kembali menjadi dasar yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan demokrasi yang globalisasi. Pemerintah mendorong penguatan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kebijakan seperti pendidikan kewarganegaraan, pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, dan kampanye nasionalisme. 4. Pancasila sebagai dasar negara kehidupan bernegara dalam praktiknya. Pancasila terus menjadi landasan dalam hukum dan kebijakan. Semua peraturan harus sejalan dengan Pancasila. Pendidikan adalah Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dan universitas. Selanjutnya ada kehidupan sosial. Pancasila dijadikan pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Selanjutnya dan yang terakhir ada tantangan pengamalan Pancasila. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengamalkan Pancasila di era modern yaitu ada radikalisme dan intoleransi. Pancasila harus terus diperkuat sebagai alat untuk menjaga keberagaman dalam agama, suku, dan budaya. Selanjutnya ada globalisasi. Pengaruh ideologi asing dapat mengancam nilai-nilai lokal, jadi tidak diimbangi dengan penguatan Pancasila. Korupsi dan ketimpangan sosial. Keadilan sosial berbagai salah satu sila masih menjadi tantangan besar dalam realisasi Pancasila. Penutup Pancasila adalah warisan ideologi yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Penguatan Pancasila memerlukan komitmen dan seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkannya secara konsisten demi pencapaian cita-cita bangsa yang adil dan makmur dan bersatu. Mungkin hanya itu saja yang hanya saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.